Hai, pernahkah kamu merasa tidak nyambung dengan teman-teman sebayamu, atau kamu merasa pikiranmu jauh ke depan, sedangkan teman-temanmu masih berpikir jauh di belakang? Itu berarti pikiranmu telah lebih dewasa daripada umurmu. Seperti apa tandanya? Yuk kita bahas. Ini dia 9 tanda bahwa pikiranmu lebih dewasa dibanding usiamu sekarang. Yang pertama, untuk mengambil keputusan, kamu tidak perlu meminta banyak pertimbangan dari teman-temanmu. Kamu tahu resiko dari keputusan yang kamu ambil, dan kamu tidak perlu meminta banyak pertimbangan dari teman-teman sebayamu. Kamu juga tidak perlu lagi masukan dari siapapun untuk menentukan langkah apa yang harus kamu ambil. Kamu pun lebih percaya terhadap keputusanmu sendiri. Yang kedua, selera filmmu berbeda dengan teman-teman sebayamu. Selera filmmu termasuk yang muatan ceritanya lebih berat daripada teman-teman sebayamu. Kalau temanmu suka film-film picisan, kamu lebih tertarik dengan film indie yang mengangkat isu-isu sensitif. Kamu juga lebih suka film yang biasanya ditonton orang-orang yang usianya jauh lebih dewasa, seperti film kolosal atau yang mengangkat isu politik. Yang ketiga, kamu nggak mudah baper. Kamu belajar dari masalah-masalah kecil yang telah berlalu, dan kamu nggak gampang baper untuk mengingat masa lalu tersebut. Masalah-masalah kecil yang menghampiri hidupmu rasanya menjadi kerikil yang justru menguatkan kakimu untuk melangkah. Masalah itu pun kamu biarkan berlalu dan menjadi bagian dari pembelajaran. Tak baper menghadapi masa lalu dan tak terlalu khawatir dengan masa depan juga menunjukkan kalau pribadimu sebenarnya sudah lebih dewasa daripada usiamu yang sekarang. Yang keempat, kamu tahu bagaimana caranya memaafkan. Kamu tahu bahwa dendam tak ada gunanya, sebab hanya semacam menenggak racun yang akan mematikanmu sendiri. Daripada dendam terhadap orang, kamu lebih memilih memaafkan mereka. Belajar memaafkan adalah caramu menunjukkan kalau kamu sebenarnya adalah orang yang dewasa. Yang kelima, aliran musikmu paling beda di antara teman-teman seusiamu. Kamu suka musik-musik lawas, anti-mainstream, dan tak banyak diminati oleh teman-teman sejawatmu. Kamu juga lebih suka mendengarkan musik indie atau musik dengan lirik yang tak cengeng. Yang keenam, kamu lebih peka dan sensitif terhadap lingkunganmu daripada teman-teman seumuranmu. Kamu lebih peka terhadap apapun yang terjadi di lingkunganmu. Misalnya menyadari perubahan sikap atau tahu kalau temanmu sedang dirundung masalah. Kamu pun menjadi orang yang diandalkan untuk diajak bicara atau menjadi tempat curhat teman-temanmu. Yang ketujuh, buku-buku yang kamu baca meningkatkan intuisimu. Bacaan-bacaanmu tak main-main. Tak sekedar sebagai hiburan, buku-buku yang kamu pilih sebagai bahan bacaan pun mampu meningkatkan intuisimu. Input yang kamu peroleh dari buku kemudian kamu aplikasikan sehingga kamu terlihat menjadi orang yang sangat peka dengan keadaan sekitar, tak seperti teman-teman seusiamu. Dan yang kedelapan, kamu lebih berpikir jangka panjang dan jauh ke depan. Kamu punya rencana yang baik untuk masa depanmu. Tak seperti anak-anak seusiamu, kamu pun punya gambaran apa yang hendak kamu lakukan dalam 10 hingga 15 tahun ke depan. Di usiamu yang sekarang, kamu merasa tak boleh menjadi orang yang terlalu santai. Dan yang terakhir, kamu lebih peduli dengan berita tentang isu yang sosial politik atau budaya daripada tayangan yang memuat gosip artis. Berita tentang kejadian dan isu-isu yang merebak saat ini lebih menarik perhatianmu daripada gosip artis. Bagimu, tayangan yang memuat berita lebih berguna daripada hiburan yang sekedar mengumbar kehidupan orang-orang tersohor. Mungkin sulit buatmu menerima kalau mentalmu ternyata lebih dewasa daripada usiamu secara fisik. Namun, kamu harus bangga karena kamu menjadi lebih dewasa daripada teman-temanmu.